Perkenalkan, nama saya Irza Safitri dari program studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nindya Oktavani dari program studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Mariana Khalifah Novianti dari program studi Hubungan Masyarakat. Kami akan mewawancarai salah satu pemuka agama. Tujuan kami melakukan wawancara ini tersebut untuk mengetahui tentang syirik. Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan coba membahas atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan syirik. Syirik yang pertama sekali artinya adalah menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini baik kita itu menyembahnya atau memohon pertolongan selain daripada Dia. Jadi syirik ini artinya mencari sesuatu atau menduakan dari sesuatu yang tak tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan syirik. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mencari sesembahan lain kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai kita ini beribadah kepada yang lain. Yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah merupakan agama tauhid, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya syirik ini ada dua macam, yaitu syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ini dia syirik kecil, syirik jali ini syirik nyata. Kalau syirik khafi ini masih dikatakan tingkat kecil ini, sebagai contoh mendatangi seorang dukun. Ini kita kadang-kadang kan kalau saudara kita ada suatu masalah, ada problem, atau ingin di karir kita supaya bagus, atau mungkin usaha kita supaya bagus, yang kita datangi malah dukun, meminta tolong dukun. Ini memang masih dikatakan kategorikan syirik khafi, yang artinya masih bisa kita cepat beralih, berubah, harus cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik jali, syirik besar, itu sudah jelas-jelas dia keluar dari Islam atau dikatakan murtad. Mungkin ini merupakan sebuah gambaran sederhana saja apa yang disebut dengan syirik tadi. Mungkin di antara dari sekalian ini ada yang mungkin sesuatu yang mau ditanyakan, ya silahkan. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat? Bentuk-bentuk kesyirikan yang sudah kadang-kala sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat ini beragam-ragam. Sebagai contoh, kadang-kala pada saat kita itu ada musim-musim batu-batuan, masyarakat ini menyebutkan bahwasanya batu itu akan mendatangkan sebuah keuntungan. Seolah-olah batu itulah yang membawa, atau dijadikan, kalau kita katakan jelasnya, dijadikan jimat katanya. Seolah batu ini mendatangkan magic kepadanya. Itu juga tidak boleh, kita bisa mendatangkan syirik. Itulah sebagai gambar kecil daripada kita. Mungkin dari adik sekalian kira-kira bisa jelas. Kalau saya kurang, boleh ditanyakan lagi. Baiklah Ustaz, saya ingin bertanya, mengapa kesyirikan tersebut bisa terjadi? Kesirikan itu bisa terjadi. Yang pertama sekali, bahwasanya kita ini kurang memahami, karena seolah-olah segala sesuatu apa yang kita perbuat kadang-kala itu macam seperti biasa, atau mungkin tradisi. Ini biasa buat kita karena mungkin dari tahun ke tahun dan dari dulunya dilaksanakan orang, dikerjakan orang, sehingga syirik itu tanpa sengaja sudah kita lakukan karena kita anggap, karena pertama kita itu kurang memahami, yang kedua bisa jadi ini karena tradisi seperti tadi. Nah, karena mungkin dari alasan nenek moyang. Nah, ini kan kita
mengkaji nenek moyang. Jadi seolah-olah kita nih berdasarkan akidah ini karena nenek moyang. Padahal akidah kita ini, ketauhidan kita ini semata-mata untuk meraih ridho Allah, bukan karena nenek moyang. Yang ketiga ini bisa jadi untuk mencari-cari, yaitu mencari-cari keuntungan. Nah, sebagai contoh, dibuat sesajen. Ini kan mengundang jin, mendatangkan jin, kerjasama dengan iblis, setan, supaya dagangan laris, bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan hasil berlipat ganda. Akan didatangi lah tempat-tempat, atau mendatangi dukun. Mungkin itu sekedar penjelasan kenapa orang bisa berbuat syirik. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kesyirikan tersebut? Cara kita untuk menghilangkan kesyirikan tersebut, yang pertama sekali, bahwasanya hendaklah kamu menyerahkan diri supaya hati kamu itu tentram, tenang, banyak-banyaklah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dibalas Allah lagi, diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kepada Allah lah kamu mengingat supaya hatimu tentram. Artinya di sini kita memang harus kembali kepada Allah. Dalam sebuah doa iftitah sudah kita sebutkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh. Makanya beramal soleh kita banyak, berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi banyak ibadah, memperbanyak amal ibadah, termasuk itu zikir, termasuk itu sedekah, termasuk itu zakat, termasuk itu namanya puasa, itu semua itu ibadah. Dan juga kita nih silaturahim juga, ibadah juga. Wahablum minan nas. Nah, jangan kamu tinggalkan manusia, karena kamu lingkungan manusia. Manusia itulah makhluk sosial. Mungkin penjelasan yang secara gamblangnya yang mungkin sedikit yang bisa ada yang mungkin ada tanya lagi, ya, silakan. Ustadz, apa bahayanya kesyirikan itu bagi kehidupan manusia? Ya, sudah jelas itu, syirik itu sangat berbahaya. Pertama sekali bahayanya itu, kita selaku umat Islam ini, agama tauhid, bahwasanya kita untuk mencari akhir hayat kita ini adalah untuk husnul khotimah. Tahu sekali, husnul khotimah, maksudnya kita ini mengharapkan hendaknya dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan yang baik. Jadi kalau seandainya kita ini masih ada yang memiliki atau masih melakukan atau masih ada yang meninggalkan, maksudnya meninggalkan masih dalam suatu perbuatan tersebut, kalau bisa semuanya itu dihapuskan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata kita itu adalah husnul khotimah. Itu yang pertama sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Memang itu sekadar bahasa sebutan ucapan, bahasa ucapan,
Tetapi itu adalah mengandung makna bahwasanya kita ini terlepas daripada hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khotimah tadi. Jadi kita jangan sampai mati dalam keadaan di luar daripada muslim atau su'ul khotimah. Itu kita hindarkan. Itulah kita harapkan pertama sekali. Yang kedua, bahwasanya dalam kehidupan kita ini sudah jelas itu pengaruhnya banyak. Pengaruhnya banyak itu akan bisa membuat kita kacau balau dalam kehidupan ini. Sebab tatkala kita ingin berbuat sesuatu, meminta pertolongan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kebaikan yang kita anggap kebaikan kita, yang namanya belum tentu itu akan mendatangkan kebaikan. Tentunya ini akan menjadi bayang-bayang kehidupan kita. Hasil, kalaupun seandainya ada hasil yang kita peroleh dari yang kita dapat tadi itu melalui mungkin dari dukun atau mungkin dari yang mungkin sesajen-sajian tadi itu yang kita peroleh, kita mungkin mendapat lebih banyak, tetapi itu akan mendatangkan mudarat. Bagaimanapun itu akan pasti mendatangkan mudarat. Yang mungkin saja itu perjalanan hidup kita itu tidak tenang, merasa was-was, kan itu dia datang sifat was-was, merasa hidup ini macam ada yang menghantui, seolah ini baik apa tidak, apa baik apa gini, ini hidup ini, dan kita selalu kacau dalam kehidupan karena selalu tidak datang kebaikan. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya apapun yang kita lakukan terhadap syirik ini, bahayanya itu bukan tanggung-tanggung. Pertama sekali itu dia bisa jadi kita akan menjadi murtad. Kalau seandainya sudah jelas-jelas murtad, itu sudah jelas kan bahayanya ini. Walaupun sekecil apapun kita lakukan, kalau seandainya kita tumpuk terus, ini akan bisa jadi kita akan kehilangan momen akidah kita tadi. Ya mungkin itu saja, 10 menit mungkin sebagai penjelasan dari Ustaz. Apa itu syirik? Syirik yaitu menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal menyembahnya ataupun meminta pertolongan selain kepadanya. Syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik khafi, yaitu syirik kecil. Contohnya, seseorang yang mendatangi dukun agar karirnya semakin bagus. Syirik ini masih bisa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik jali, yaitu syirik besar. Syirik ini sudah jelas dikatakan keluar dari agama Islam atau murtad. Apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan masyarakat? Salah satu contohnya yaitu pada saat musim batu-batuan, di mana masyarakat tersebut menyebutkan batu itu akan mendatangkan sebuah keuntungan. Mengapa kesyirikan-kesyirikan tersebut bisa terjadi? Yang pertama, kurang pemahamannya mengenai syirik. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu terasa biasa-biasa saja, tanpa ia sadari yang dilakukannya itu merupakan kesalahan dan termasuk dalam kesyirikan. Yang kedua, karena tradisi. Dengan mengalasankan nenek moyang, jadi seolah-olah kita ini hidup di dunia berdasarkan ketentuan nenek moyang. Yang ketiga, karena ingin mencari sebuah keuntungan.
membuat sesajian untuk mengundang dan bekerja sama dengan jin agar dagangan laris dan mendapat keuntungan yang besar. Bagaimana cara menghilangkan kesyirikan-kesyirikan tersebut? Yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Ketiga, mengerjakan amalan-amalan soleh. Keempat, beribadah kepada Allah seperti berpuasa, bersedekah, zakat, termasuk bersilaturahmi. Apa bahayanya kesyirikan itu bagi kehidupan? Yang pertama, usaha yang kita lakukan dengan sesajian atau bekerja sama dengan jin, hasil yang kita dapatkan tersebut mendatangkan mudarat. Yang kedua, selama masih hidup, kehidupan kita tidak akan pernah tenang dan selalu merasa was-was. Yang ketiga, jika kita masih terus-terusan berbuat kesyirikan, bahkan sampai dikatakan syirik besar, maka kita sudah dinyatakan murtad.